Kelompok 1 kelas 3C melakukan observasi di rumah bersama, rumah belajar anak berkebutuhan khusus. Rumah bersama beralamat di Perum Pondok Mekar Indah 2, Blok F9, nomor 18-19, Panguluraba Utara, Kota Baru, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Rumah bersama berdiri pada tahun 2011 dengan pendiri bernama Ibu Nelly Alawiyah. Latar belakang berdirinya rumah bersama adalah Ibu Nelly Alawiyah mengatakan anak berkebutuhan khusus kurang mendapatkan perhatian. Hal itulah yang mendorong Ibu Nelly Alawiyah ingin membuat sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga saat ini telah berdiri sekolah anak berkebutuhan khusus dengan nama Rumah Bersama. Pada mulanya, rumah bersama belum mempunyai bangunan seperti saat ini. Dulu, aktivitas belajar mengajar dilaksanakan di ruang tamu dan di garasi rumah Ibu Nelly. Seiring berjalannya waktu, Ibu Nelly mendirikan bangunan untuk sekolah anak berkebutuhan khusus dengan nama Rumah Bersama. Kategori anak berkebutuhan khusus yang ada di Rumah Bersama adalah anak autis, anak hiperaktif, anak Down syndrome, anak slow learner, dan anak tunagrahita. Jumlah peserta didik saat ini yang ada di Rumah Bersama kurang lebih berjumlah 10 murid, dengan jumlah tenaga pendidik ada 5 orang. Setelah mengetahui lokasi dan latar belakang tentang rumah belajar bersama, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki masalah yang berbeda-beda. Contohnya, ada beberapa anak berkebutuhan khusus dengan kategori Down syndrome yang memiliki masalah seperti kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan jelas. Sehingga, pada saat kelompok kami mengajarkan anak tersebut, perlu beberapa kali mengulang pengucapannya. Selain itu, ada juga beberapa anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata atau biasa disebut slow learner, di mana anak tersebut kesulitan dalam mengingat suatu informasi, seperti saat kami juga mengajarkan untuk membaca huruf dan ia bisa membacanya. Tetapi ketika diminta untuk diulangi kembali, ternyata anak tersebut sudah lupa. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus dengan kategori slow learner ini memiliki kecepatan belajar yang lebih lambat. Dengan demikian, terdapat 2 masalah yang kelompok kami temukan saat observasi di rumah belajar bersama. Selanjutnya, media. Dalam media pembelajaran, kelompok kami menggunakan kartu fonem penggabungan huruf dengan menyusun kata menjadi kalimat Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh yang dibuat secara bersama dengan desain di Canva lalu diprint sebagai bahan ajar dan audiovisual yang kami buat, yaitu berupa video. Penggunaan media kartu fonem dan audiovisual seperti video yang telah kami buat dalam bahan ajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus memiliki sejumlah alasan yang sangat penting. Pertama-tama, anak-anak dengan kebutuhan khusus yang seringkali memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda dan lebih visual untuk membantu pemahaman mereka. Kartu fonem yang biasanya menggambarkan bunyi-bunyi dalam bahasa dengan gambar atau simbol dapat membantu anak-anak dalam memahami hubungan antara huruf dan suara. Sementara itu, video sebagai media audiovisual memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna bagi anak-anak. Anak-anak berkebutuhan khusus mungkin memiliki kesulitan dalam memproses informasi dalam bentuk teks atau ceramah yang panjang. Video dapat menyajikan konten pembelajaran secara visual, menggabungkan suara, gambar, dan gerakan yang dapat membantu memperkuat pemahaman mereka. Melalui penggunaan kedua media ini, anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengalami pembelajaran yang lebih interaktif, memperkuat keterampilan mereka dalam memahami bahasa dan konsep-konsep yang diajarkan, serta membantu mereka mengatasi hambatan-hambatan dalam proses belajar mereka. Ini merupakan upaya untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif, memperhatikan kebutuhan individu setiap anak dalam memahami materi pembelajaran. Dalam hasil observasi penerapan media pembelajaran audiovisual di sekolah rumah bersama, terlihat bahwa anak-anak telah menunjukkan kemajuan dalam mengenal huruf-huruf
abjad melalui penggunaan kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mereka menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan yang positif saat media audiovisual digunakan. Namun, terdapat catatan bahwa pemahaman mereka terhadap huruf-huruf abjad masih belum sepenuhnya stabil. Anak-anak menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi beberapa huruf abjad, tetapi seringkali kesulitan dalam mengingat dan mengaitkan setiap huruf secara lengkap. Terlihat bahwa beberapa huruf lebih mudah diingat daripada yang lain, dan ada variasi dalam tingkat kesulitan antar siswa. Beberapa siswa mungkin sudah mampu mengenali sejumlah huruf, sementara siswa yang lain masih berada pada tahap awal pemahaman. Oleh karena itu, pentingnya menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih intensif untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap abjad. Metode pembelajaran yang melibatkan interaksi langsung, permainan pendidikan, dan repetisi positif dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat koneksi mereka terhadap huruf-huruf abjad. Dalam hal ini, peran guru dan fasilitator menjadi krusial dalam memberikan bimbingan individual dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukannya. Selain itu, evaluasi terus-menerus terhadap kemajuan setiap siswa perlu dilakukan untuk memahami area spesifik di mana mereka mengalami kesulitan. Dengan memahami kebutuhan masing-masing siswa, guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memaksimalkan efektivitasnya. Kesadaran terhadap gaya belajar individual dan respon terhadap metode pembelajaran tertentu tentunya akan menjadi landasan penting dalam merancang strategi yang sesuai. Secara keseluruhan, sementara anak-anak di sekolah rumah bersama ini sudah menunjukkan kemajuan positif dalam mengenal huruf-huruf abjad, upaya tambahan dan pendekatan yang lebih arah itu diperlukan untuk memastikan pemahaman mereka yang lebih mendalam dan konsisten terhadap abjad. Model pembelajaran langsung. Alasan kami memilih model pembelajaran langsung karena model ini memberikan kesempatan interaksi langsung antara kami dengan peserta didik di rumah bersama, rumah belajar anak berkebutuhan khusus. Kami dapat memberikan penjelasan dengan rinci karena kami melihat secara langsung mengenai permasalahan di lapangan, serta dapat memberikan dan mendapatkan umpan balik secara real time. Model ini dianggap efektif untuk menyampaikan informasi kompleks dan memfasilitasi pemahaman yang mendalam melalui komunikasi langsung. Flashcard atau kartu fonem. Pada model pembelajaran ini, kami memilih flashcard atau kartu fonem dan audiovisual sebagai media pembelajaran. Kami memilih desain flashcard atau kartu fonem yang lucu dan menampilkan huruf dengan jelas agar dapat menarik minat peserta didik. Kami memilih art paper sebagai bahan flashcard atau kartu fonem karena kertas tersebut memberikan hasil cetakan yang tajam dan memberikan sentuhan estetika yang lebih baik. Kertas dengan kualitas visual yang baik ini dapat meningkatkan daya tarik materi pembelajaran, memudahkan pemahaman, dan memberikan kesan profesional. Selain itu, flashcard atau kartu fonem berbahan art paper juga dapat disimpan dengan lebih mudah tanpa butuh banyak ruang dan cenderung lebih tahan lama sehingga menambah nilai keberlanjutan pada materi pembelajaran. Kelompok kami memilih media audiovisual serta kertas fonem yang berisi cara menyebutkan huruf-huruf, penggalan kata, dan juga kalimat utuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Alasannya, karena anak-anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki respons yang lebih baik terhadap rangsangan visual. Media audiovisual dan kartu fonem yang kami gunakan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebutan satu persatu huruf dalam kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian, anak-anak dengan berkebutuhan khusus seperti autisme atau gangguan perhatian dapat lebih mudah memahami konsep abstrak dengan melihat gambaran penyebutan huruf yang disajikan secara audio-visual. Hal ini dapat membantu mereka mengaitkan pergerakan mulut dengan huruf yang dihasilkan dari pergerakan mulut tersebut. Selain itu, pengulangan merupakan kunci pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka memiliki ingatan yang lebih lemah dibandingkan dengan anak normal seusianya. Media audiovisual dapat memberikan kesempatan untuk pengulangan cara penyebutan huruf yang dapat dikontrol oleh kami. Sementara, kartu fonem memberikan bentuk masing-masing huruf agar memudahkan anak berkebutuhan khusus mengingat cara pengucapan huruf sesuai dengan kartu fonem yang kami sajikan. Selanjutnya, hipotesis mengenai berharap apa. Jadi, setelah kami melakukan observasi atau pengajaran kepada anak berkebutuhan khusus mengenai pengajaran huruf Bhinneka Tunggal Ika atau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kelompok kami ingin menyampaikan beberapa harapannya. Harapan kami yang pertama mengenai perkembangan yang terlihat. Kita berharap melihat perkembangan yang konkret setelah melakukan kegiatan atau pembelajaran ke mereka. Jadi anak-anak bisa menunjukkan pemahaman yang baru terhadap huruf atau kemajuan lainnya dalam keterampilan berbicara mereka. Yang kedua mengenai partisipasi yang meningkat. Harapan kami anak-anak tuh bisa lebih aktif dan berpartisipasi lebih banyak dalam kegiatan pembelajaran mereka sendiri gitu. Setelah kita melibatkan kartu ucapan atau kegiatan yang baru mereka temukan saat kami observasi dan bisa termotivasi dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang ketiga adanya kolaborasi dan keterlibatan kelompok. Jadi kelompok kami berharap adanya komunikasi yang saling membantu gitu. Karena saat observasi terdapat dua kelompok. Jadi ada kelompok yang masih tahap perkembangan membaca dan yang kedua itu kelompok yang memang sudah bisa membaca. Nah, dengan adanya dua kelompok dalam satu ruangan ini, kami berharap mereka bisa saling membantu gitu dalam tahap pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keempat, mengenai pemahaman yang mendalam. Kami ingin memastikan bahwa metode yang kami lakukan atau standarisasi huruf pada kartu ucapan benar-benar memudahkan pemahaman anak-anak terhadap huruf. Dengan kata lain, harapan kami adalah bahwa mereka tidak hanya mengenali huruf, tetapi juga makna di dalamnya, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri gitu. Yang kelima, kemajuan dalam komunikasi. Setelah pembelajaran huruf, kita berharap melihat kemajuan dalam keterampilan komunikasi anak-anak. Mungkin ada peningkatan ekspresi yang verbal mereka, atau mungkin penggunaan bentuk komunikasi non-verbal mereka yang lebih baik. Nah, dari semua harapan yang kami sampaikan, terdapat evaluasi atau penyesuaiannya, yaitu setelah kita melihat hasil-hasil yang telah kita sampaikan, kita juga bersiap untuk mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran kita sesuai dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi harapan kita bahwa setiap langkah yang kita ambil dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan dan kesejahteraan anak-anak berkebutuhan khusus di masa mendatang. Baik, selanjutnya yaitu adalah cara penggunaan media.
Cara kelompok kami dalam menggunakan media pembelajaran yaitu adalah dengan mengajarkan kepada anak-anak didik di sekolah kalimat bersatu kita teguh bercerai kita runtuh menggunakan media kartu fonem dan juga video media pembelajaran. Penggunaan media yang kami lakukan di dalam kelas yang pertama yaitu adalah kami menunjukkan video media pembelajaran yang telah kami buat dan mempersilahkan anak murid untuk menyaksikan dan memahami materi yang sudah dipaparkan dalam video tersebut. Lalu, setelah itu, masing-masing dari anggota kelompok kami akan mulai mengajarkan kepada masing-masing anak di kelas untuk belajar melafalkan huruf-huruf sesuai seperti video media pembelajaran yang sudah mereka saksikan dengan menggunakan kartu fonem yang sudah kelompok kami siapkan. Lalu, kami membantu satu persatu murid untuk dapat melafalkan setiap kata yang terdapat dalam kalimat bersatu kita teguh bercerai kita runtuh dengan menggunakan kartu fonem dengan kata-kata yang beragam. Lalu setelah anak-anak berhasil menyebutkan setiap kata dari kalimat bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, kita pun melanjutkan dengan bermain permainan mencari kata lalu menyusunnya sehingga membuat sebuah kalimat bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.